Selamat pagi, sahabat Gontai semua. Jumpa lagi dengan Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Kali ini saya akan coba mengeksplor Gunung Merapi di perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah. Saya kemarin sudah coba ke daerah Kaliurang, Cangkringan, ternyata daerah wisata di sana ditutup. Saya akan coba temui salah satu masyarakat desa Pesanggerahan untuk menanyakan kondisi Merapi pada saat ini. Bagaimana dampaknya terhadap industri pariwisata. Ikuti perjalanan Real Gontai selanjutnya. Kita akan menuju ke puncak gunung di desa Pesanggerahan di kaki Gunung Merapi. Ayo, check it out. Sahabat Gontai, kita sudah sampai di tempat objek wisata Deles Indah. Di sini kanan kita ada Gunung Merapi, persis sudah dekat di puncaknya, cuman sekarang sedang tertutup oleh kabut. Kita beritahukan bahwa nih di sini ada pemberitahuan penutupan tempat wisata, seperti juga kemarin yang di Cangkringan, yang di daerah Sleman, Jogja, kemudian daerah Kaliurang juga ditutup. Ini dari pengumumannya dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Ini ada radius radius zona merahnya, berbahayanya akibat dari erupsi Gunung Merapi. Nah, kita coba akan temui salah satu warga di sini namanya Mas Wisnu yang sudah janji sama kita. Kita akan tanyakan dampak daripada erupsi ini Merapi ini terhadap pariwisata. Ayo. Oke, sahabat Gontai semua, selamat pagi. Masih dengan Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Saat ini saya sudah bersama Mas Wisnu. Ya, Pak. Selamat pagi Mas Wisnu. Pagi, Pak. Ya, terima kasih Mas Wisnu sudah berkenan nemenin saya ke sini, walaupun kita tahu nih objek wisata ini kan sedang ditutup. Iya, Pak. Akibat dari adanya erupsi Merapi dan juga adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini. Nah, Mas Wisnu, ini ngobrol-ngobrol ke sini. Saya ingin dapat cerita-cerita lah sedikit dengan Mas Wisnu ini. Dengan adanya erupsi Merapi dan ditambah wabah pandemi COVID-19 ini, kira-kira berpengaruh nggak terhadap industri atau sektor pariwisata di sini atau masyarakat di sini, gimana Mas Wisnu? Kalau buat ekonomi sih sangat berpengaruh ya, Pak ya. Terutama yang jualan sama pemandu wisata. Ya. Jadi sekarang wisatawan udah pada nggak datang karena takut sama kondisi Merapi yang saat ini. Iya. Berarti berpengaruh sekali terhadap apa ya? Pengaruh sekali, Pak. Ya. Saya lihat banyak warung-warung kan tutup nih. Iya. Jasa-jasa kantor-kantor untuk pemanduan juga saya lihat tutup. Jadi pada kemana nih teman-teman yang kerjanya jadi pemandu wisata nih, atau masyarakat kita yang jualan? Sebagian ya paling larinya ke tambang, Pak. Ke tambang, jadi sopir juga. Ada yang jadi ternak, melihara ternakan. Ya karena kondisi kayak gini kan nggak memungkinkan kan, Pak, kalau berjualan di sini kan. Iya. Bahaya ya. Ini kan radius zona merah lah ibaratnya, iya. Erupsi 5 km dari puncak. Ini kalau misalnya nggak
apa namanya sedang kondisi apa namanya kabut gini, jelas ya puncaknya sangat jelas ya. Jelas Pak. Sangat jelas sekali ya. Jadi kalau malam biasanya kan sering nongkrong nih. Ya. Saya dengar cerita nih, sering nongkrong, ngopi, lihat puncak Merapi. Itu masih nggak dilakukan ini saat ini? Kalau nongkrong sih Anak masih muda sih, bisa Pak. ya? Masih ya, anak-anak muda di daerah sini masih juga pada ngeliatin Merapi gitu kan. Terus saya lihat kan di bawah tadi banyak tuh truk-truk pasir juga, pasir Merapi kan hitam tuh bagus tuh pasir Merapi. Jadi banyak beralih ke situ. Iya Pak, Banyak beralih ke banyak situ. beralih ke situ. Makanya juga agak susah juga cari kerjaan daerah sini. Oh gitu. Jadi yang di depan mata ya Ya tadi jalanin aja. pasir, Ya. jalani aja ya. Menjelang erupsinya juga menurun. Ya. Kemudian pandeminya kita doakan cepat berakhir ya, Iya, Mas amin. Wisnu ya. Iya. Jadi Mas Wisnu sekarang ikut nambang pasir. Iya ikut Pak. Nambang pasir ya. Gimana nih? Kalau dulu kan banyak wisatawan datang. Iya. Banyak wisatawan datang, terus ekonomi juga bergerak, tempat wisata, tempat daerah kita juga rame. Sekarang dengan adanya yang seperti ini, otomatis kan Mas Wisnu sampaikan tadi ekonomi berkurang. Iya. Ada nggak yang mungkin merantau atau pergi ke mana, ke Jakarta atau kemana? Atau Kalau- tetaplah di sini? Kalau merantau sih mungkin jarang sih ya Pak ya. Jarang juga ya, Iya. karena ke pandemi Iya ya. karena pandemi. Iya. Nanti takutnya kan pindah ke tempat lain kan corona itu kan semakin banyak gitu loh yang Iya, iya. Yang penting kita disiplin ya, pakai Iya. masker, jaga jarak kayak gitu ini, terus kemudian rajin cuci tangan. Karena saya lihat tadi di bawah juga sudah banyak disiapkan tempat-tempat seperti itu. Kalau terjadi erupsi, ini kan ada tempat apa namanya posko pengungsian ya. Iya. Kalau daerah sini daerah mana, Mas? di daerah Geneng Pak, di daerah sana. Agak turun ke bawah. Iya, ada Oh, agak ke bawah ya. Berapa kilo kalau turun? Antaranya 3 kilo nah. 3 kiloan. Ya. Berarti jalur amannya sekitar 8 kiloan dari puncak ya. Iya, Kalau kita duduk di sini sekarang ini jalur bahaya berarti jalur ya. bahaya. Jalur bahaya ya. Ya mudah-mudahan pas kita di sini Merapinya nggak erupsi ya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Wisnu sudah nemanin saya mengeksplor sedikit Merapi dari sisi desa Sanggerahan tadi ya, naik Iya. sampai ke Deles. Indah. Nah, saya juga kemarin ke Cangkringan, ke Kaliurang, ternyata juga objek wisata di sana ditutup. Semua mungkin dalam rangka untuk mengamankan masyarakat kita dari bencana. Iya. Pesan kita mungkin yang saya tangkap dari Mas Wisnu adalah bahwa kita tetap harus disiplin, mematuhi aturan dan anjuran pemerintah, serta disiplin juga dalam mematuhi anjuran pemerintah menangkal kita terkena virus COVID-19. Iya. Oke, makasih Mas Wisnu ya. Sama-sama Pak. Demikian sahabat Gontai, obrolan singkat saya dengan Mas Wisnu. Beliau sudah berkenan mendampingi, mengantarkan saya ke sini, walaupun ini tempatnya masih ditutup. Kami tadi sudah minta izin ke masyarakat untuk mengeksplor daerah sini terkait dengan erupsi dan wabah pandemi COVID-19 terhadap dampaknya terhadap industri pariwisata. Kita ikuti lagi perjalanan saya untuk melihat spot-spot khusus di Gunung Merapi. Terima kasih. Sahabat Gontai, tadi saya sudah mengeksplor sebagian Gunung Merapi. Ternyata banyak tempat-tempat objek wisata yang ditutup. Saya sudah nemuin beberapa warga tadi bincang-bincang. Ada yang bisa saya liput, ada yang bisa, ya, ada yang tidak. Nah demikian perjalanan saya di sore hari ini. Lanjutkan besok, rencana saya akan mengeksplor sisi-sisi lain dari Jogja, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Terima kasih, ikuti terus perjalanan Real Gontai. Orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai.